Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah saya menyampaikan, bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali, sahabat BN, setelah debat Capres putaran ketiga yang berlangsung minggu malam lalu. Keluarga prajurit TNI bagaikan mendapat embun pagi ketika sedang dahaga. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, dengan tegas mengatakan waktu itu apabila nanti dia diberi amanah oleh rakyat menjadi presiden Republik Indonesia, dia akan menaikkan gaji prajurit TNI tiap tahun. Dan dia akan menaikkan tukinnya. Sebab kata Anies, di Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR, tukinnya begitu besar. Ini karena diperjuangkan oleh menterinya. Tetapi tukin prajurit TNI hanya 80%. Padahal prajurit TNI ini bersabung nyawa yang dipertaruhkannya untuk mempertahankan setiap jengkal tanah negara Republik Indonesia ini. Tambah lagi, Anies mengatakan dia akan membangun perumahan untuk prajurit TNI. Sehingga prajurit TNI ini tidak sampai memikirkan uang kos kontrak rumah belum dibayar ketika dia berada di medan tempur atau ketika dia berada di perbatasan-perbatasan dan ketika dia bersabung nyawa mempertahankan tanah NKRI. Alangkah memiriskannya apabila sempat ketika dia pegang senjata, misalnya di pegunungan Papua, bersabung nyawa melawan KKB, tiba-tiba datang telepon dari istrinya, Mas, kontrak rumah kita udah habis, kalau tidak dibayar juga minggu ini kita akan diusir. Waduh, memiriskannya. Dan tambah ironis lagi kata Anies, di satu sisi prajurit TNI kesejahteraannya memiriskan. Di sisi lain, Menteri Pertahanan punya lahan tanah yang luas. Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo pada debat Capres tahun 2019 yang diulang lagi menyampaikannya oleh Anies pada debat Capres minggu malam lalu itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki lahan atau tanah seluas 340.000 hektar dengan status tanahnya, kalau kita tidak keliru, HGU. Sahabat BN, saya pernah berkomunikasi dengan beberapa orang yang keluarganya prajurit TNI. Ada yang suami dari sanak familinya yang prajurit TNI, ada yang kakaknya atau adiknya yang prajurit TNI. Mereka mengatakan merasa mendapat angin segar
dari apa yang dikemukakan oleh Anies Baswedan dalam debat kemarin itu. Malah ada keluarga dari prajurit TNI ini, kata mereka, yang berdoa agar Anies nanti terpilih jadi presiden sehingga mereka makin sejahtera dan dapat rumah. Sayangnya mereka tidak mau disebutkan identitasnya. Mungkin ini yang perlu, bahwa kerasnya Anies pada debat kemarin itu adalah keras memperjuangkan nasib prajurit TNI, memperjuangkan kesejahteraan prajurit TNI. Anies tidak ingin di satu sisi hidup pejabatnya, wah, tapi di sisi lain prajurit TNI yang sehari-hari bekerja di lapangan mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia, kesejahteraannya memiriskan. Itu yang tidak diinginkan oleh Anies Baswedan. Sehingga Anies Baswedan bertekad apabila dia nanti menjadi presiden berpasangan dengan Caimin sebagai wapres, dia akan memprioritaskan kesejahteraan TNI, Polri, dan ASN serta karyawan BUMN. Ini tekad Anies. Sebab terbukti ketika dia di DKI Jakarta itu bisa dia lakukan dengan mempergunakan dana APBD. Apalagi kalau nanti ini disuntik dengan dana APBN. Mengapa tidak bisa? Yang penting dana APBN itu jangan dikorup. Dan Anies telah bertekad jika ada nanti korupsi dilakukan oleh para pejabat atau siapa saja, pelaku korupsi itu harus dimiskinkan dengan undang-undang perampasan aset. Ini tekad Anies. Dan di samping itu, agar tidak ada peluang bagi para pejabat, bagi siapapun untuk melakukan korupsi, maka undang-undang KPK yang sekarang ini kelihatannya lemah terhadap pemberantasan korupsi akan direvisi. Kita ingat ketika di awal KPK ini berdiri, dia mampu menekan korupsi. Kenapa? Karena undang-undangnya memberi kesempatan kepada komisioner KPK-nya, kepada penyidik KPK-nya untuk melakukan pemberantasan korupsi benar-benar full. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, kata Anies, standar etik bagi komisioner KPK adalah standar etik yang paling tinggi. Tentu saja komitmen Anies terhadap pemberantasan korupsi khususnya di KPK ini tidak perlu diragukan lagi. Sebab ketika dulu pembentukan standar etik KPK, Anies adalah ketua tim perumus etik KPK. Sahabat BN. Karena itu, jika ada yang memutarbalikkan fakta, yang memutarbalikkan informasi bahwa Anies kemarin itu tidak berpihak kepada TNI, jangan mau dikibuli. Tujuan Anies berdebat sengit dengan Menteri Pertahanan dengan Capres 02 Prabowo Subianto malam itu adalah untuk memperjuangkan nasib dari prajurit TNI, untuk mensejahterakan keluarga prajurit TNI, sehingga prajurit TNI yang berpangkat rendah pun nanti mampu menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, mampu membiayai kuliah anaknya sampai ke luar negeri. Tidak hanya yang para pejabat di Kemenhan saja yang bisa. Demikian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.